Saudara, kita ke sorotan lain, Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan. Anak dan perempuan silih berganti jadi korban. Telah bertahun-tahun dibahas, namun RUU atau Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) tidak kunjung disahkan. Apa saja kendala yang dihadapi? Kita akan membahasnya usai tayangan berikut ini. Anak-anak dan perempuan terus menjadi korban kekerasan seksual. Di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, 3 anak diduga mengalami kekerasan seksual dari ayah kandung mereka. Di Kota Padang, Sumatera Barat, 2 anak diduga diperkosa dan dicabuli oleh kakek, paman, kakak, sepupu, serta tetangganya. Kasus pelecehan seksual diduga juga dialami seorang mahasiswi Universitas Riau. Terduga pelaku adalah dekan FISIP Unri. Sementara di Cianjur, Jawa Barat, seorang perempuan tewas setelah disiram air keras oleh suaminya. Deretan kasus kekerasan seksual tersebut mempertegas agar rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual segera disahkan. Ketua Panja RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Willy Aditya, menyatakan RUU TPKS dirancang lebih progresif dibandingkan rancangan semula karena mengatur hukum acara sendiri. Ada bab khusus tentang korban, keluarga korban, dan saksi. Ada 3 hak korban yang paling penting: hak pemulihan, hak perlindungan, itu masuk ya. Jadi tindak pidana ini adalah suatu hal yang kemudian lex specialis. Ini lebih progresif sebenarnya dari penghapusan kekerasan seksual sebelumnya. Kenapa? Karena ini mengatur hukum acara sendiri. Dorongan agar DPR segera merampungkan pembahasan RUU TPKS disampaikan menyusul semakin seringnya terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Kasus perkosaan dan kekerasan seksual pada anak ini juga semakin memperkuat urgensi pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengandung norma khusus terkait tindak pidana kekerasan seksual yang sedang dibahas di Balek DPR. Sementara Komnas Perlindungan Anak meminta agar jangan terlalu banyak perdebatan saat DPR membahas RUU TPKS. Hal itu karena perempuan dan anak harus segera mendapat payung hukum. Komnas Perlindungan Anak mendorong segera mungkin RUU TPKS itu disahkan. Terimalah pendapat kelompok-kelompok perempuan yang terus berjuang demi perlindungan perempuan di Indonesia ini. Tidak perlu diperdebatkan lagi, karena fakta menunjukkan kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah meresahkan masyarakat. Fenomena gunung es muncul dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas 23 hingga 26 November 2021 menunjukkan 61,1% responden tidak melaporkan pelecehan seksual pada polisi karena takut distigma. 23,0% tidak mengetahui cara melapor, 8,0% tidak didukung keluarga, 2,2% merasa terancam, dan 1,8% diselesaikan secara kekeluargaan. Kekerasan seksual adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Tak terhitung perempuan dan anak yang jadi korban, bahkan tak mendapatkan keadilan. Sudah saatnya DPR menjawab dengan mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tim Liputan Kompas TV. Sahkan. Presiden Jokowi pun memerintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk segera berkoordinasi dengan DPR untuk mempercepat pembahasan rancangan undang-undang penghapusan tindak pidana kekerasan seksual. Ini untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Seksual perlu menjadi perhatian kita bersama. Utamanya kekerasan seksual pada perempuan yang mendesak harus segera ditangani. Saya mencermati dengan seksama rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual sejak dalam proses pembentukan pada tahun 2016 hingga saat ini masih berproses di DPR. Karena itu saya memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dalam pembahasan RUU tentang tindak pidana kekerasan seksual ini, agar ada langkah-langkah percepatan.